Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kembali saya mau mengajak saudara untuk melihat video dari tema gereja kita tahun ini, The Battle is the Lord. The battle is the Lord, di mana peperangan saudara menjadi peperangannya Tuhan sepanjang tahun ini, di mana sepanjang tahun ini Tuhan yang akan berperang buat saudara, Tuhan berperang buat saya. Tuhan akan berjalan di depan saudara, Dia menutup barisan di belakang saudara, Dia menudungi saudara dan saya dengan kepak sayapnya. Tuhan akan memimpin saudara masuk ke dalam tempat perhentiannya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Dia selesaikan dalam seluruh area kehidupan saudara. The battle is the Lord. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang the battle is the Lord. Bagaimana caranya supaya Tuhan yang berperang buat saudara sepanjang tahun ini. Kita sudah sama-sama melihat kemarin bahwa iman kekristenan bukan menentang kesulitan, bukan menentang kesukaran. Kesulitan ada, kesukaran ada, tantangan ada, pergumulan ada, masalah ada, problem ada, tetapi iman Kristen, perhatikan baik-baik, berbicara tentang bagaimana caranya saudara memandang Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan, problem saudara. Dan saudara tidak fokus kepada dirimu sendiri, tidak fokus kepada masalah, tantangan, problem, pergumulan, saudara fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara bergantung kepada apa yang tidak kelihatan. Saudara tidak bergantung kepada apa yang kelihatan. Dan saudara membandingkan masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu dengan Tuhan. Kalau orang dunia berkata, tahun 2021 masalahnya akan semakin besar, problemnya akan semakin besar. Tapi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan akan berkata, Tuhan saya lebih besar. Kalau orang dunia berkata, tekanannya akan semakin kuat. Tapi saudara dan saya, orang percaya akan berkata, Tuhan saya lebih kuat. Jangan bergantung kepada apa yang kelihatan, tapi bergantung kepada apa yang tidak kelihatan.
Amin. Bergantung kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap matamu memandang Tuhan, tetap makan firman Tuhan, duduk makan firman Tuhan. Karena sesungguhnya ketika saudara makan firman Tuhan, saudara sedang ada dalam peperangan di mana bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat saudara. Sebagaimana Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Amin. Kemudian memuji Tuhan, sebagaimana Yosafat memuji Tuhan, Tuhan berkata kepada dia, jangan takut terhadap laskar yang besar, jangan gentar, bukan kamu yang berperang, aku yang berperang. Ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan terhadap musuh-musuhnya Yosafat, dan Yosafat melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi ingat baik-baik, tahun 2021 matamu selalu tertuju kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, makan firman Tuhan, dan perhatikan baik-baik, selalu belajar berkata seperti Daud, di tangan Tuhanlah peperangan ini. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, belajar berkata, the battle is the Lord. Maka Tuhan yang akan berperang buat saudara, buat saya. Saya kembali mau melanjutkan pelajaran dari Yosua dan Kaleb. Alkitab mengatakan Yosua sudah merebut seluruh negeri itu, seperti yang difirmankan Tuhan. Kita lihat Yosua pasal 11 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Alkitab mengatakan Yosua telah merebut seluruh negeri itu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sekali saya ulangi, Yosua telah merebut seluruh negeri itu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan kalimat yang terakhir mengatakan, lalu amanlah negeri itu dan berhenti dari berperang. Tidak lagi ada peperangan. Amanlah negeri itu dan berhenti dari berperang. Ini Yosua pasal 11. Kita lihat Yosua pasal 13. Perhatikan baik-baik. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, Allah berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umur, tetapi dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik dua ayat ini, Yosua pasal 11 ayat 23, Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Di Yosua pasal 11 ayat 23, lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Betul? Kemudian Yosua pasal 13 ayat yang pertama, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Kalau saudara lihat kedua ayat ini, kelihatannya kontradiksi. Di Yosua pasal 11, lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Tapi Yosua pasal 13, Tuhan berkata, dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Kelihatannya kontradiksi. Kenapa bisa demikian? Satu hal yang sederhana, yang terjadi dalam peperangan. Saudara sudah merebut, tetapi saudara belum menduduki. Sama seperti halnya saudara beli buku di toko buku, tapi setelah saudara beli bukunya, saudara tidak baca. Saudara hanya geletakin di atas meja. Saudara beli, tapi belum saudara baca. Kenapa belum dibaca? Alasannya nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, saudara malas. Jadi Yosua pasal 11, lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Alkitab mengatakan Yosua telah merebut seluruh negeri, lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Yosua pasal 13, setelah dia menjadi tua dan lanjut umur, Tuhan berkata dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Pertanyaan saya, sesungguhnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Yosua? Apa yang Tuhan mau katakan? Sesungguhnya Tuhan tidak berkata, ayo perang lagi, duduki, masih banyak yang belum diduduki, ayo perang lagi. No. Sesungguhnya yang Tuhan mau katakan adalah, kamu belum menduduki apa yang sudah kamu rebut. Dengan kata lain, dia mau berkata sama saudara, saudara belum menikmati apa yang saudara miliki. Kalau saudara baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Yosua pasal 13, tuh Allah menyebut satu persatu daerah-daerah yang belum diduduki. Dalam peperangan, kalau saudara sudah merebut, belum menduduki, biasanya musuh akan kembali lagi. Yosua pasal 13 ayat yang ke-6.
Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Di sini Allah berkata, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Allah berkata, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Jadi saudara bisa lihat di sini, peperangannya bukan untuk merebut. Negerinya sudah direbut, tapi peperangannya adalah untuk menduduki. Betul? Peperangannya adalah untuk menduduki. Kembali lagi kepada Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan menjadi lanjut umur. Dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Allah berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umur. Tetapi kalau saudara masih ingat, ada seseorang yang begitu dekat dengan Yosua. Siapakah dia? Kaleb. Kaleb, dia sudah lanjut umur juga. Tetapi Alkitab tidak mengatakan dia menjadi tua. Yosua dan Kaleb, saya masih ingat 2 dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian, 2 dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb. Kaleb sebaya dengan Yosua. Tapi Alkitab mengatakan Yosua telah menjadi tua. Tetapi tidaklah demikian dengan Kaleb. Kalau saudara pelajari, umur Yosua dan umur Kaleb tidak terpaut jauh, hanya 7 tahun. Betul? Pada saat Tuhan berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umur, tapi dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Saat itu Yosua berumur 92 tahun. Sedangkan Kaleb terpaut 7 tahun, 85 tahun. Dan Yosua mati umur 110 tahun. Betul? Jadi Yosua menjadi tua, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Kaleb telah menjadi tua. Amin. Kaleb saat itu umurnya 85 tahun. Kaleb berkata, hari ini umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti aku umur 40 tahun. Sama seperti kekuatanku dahulu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Amin. Apa rahasianya Kaleb? Apa rahasianya? Perhatikan baik-baik. Yosua pasal 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, kepada Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Wow, engkau tahu segala firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah. Perhatikan baik-baik. Perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya Kaleb adalah, engkau tahu segala firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang Tuhan katakan. Banyak orang Kristen, banyak di antara saudara yang tahu apa yang pendeta Ivan katakan. Banyak orang Kristen yang tahu apa yang pendeta ini katakan, apa yang pendeta itu katakan. Saya mau kasih tahu sama saudara, selama kami mengajar dalam konteks yang benar, saudara aman. Itu sebabnya saudara harus tahu sendiri apa yang Tuhan katakan. Kaleb berkata, engkau tahu segala firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau. Nah, kalau saudara baca Alkitab, yang pertama, saudara harus melihat tentang Yesus di dalamnya. Amin. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Yesus menceritakan segala sesuatu yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Jadi seluruh Alkitab saudara berbicara tentang Yesus. Yang pertama, ketika saudara baca Alkitab, temukan Yesus di dalamnya. Amin. Yang kedua, tentang saudara dan saya. Temukan apa yang Allah katakan tentang saudara, tentang saya. Kalau saudara baca Efesus pasal 1, saudara akan menemukan warisan-warisan saudara dan saya di dalam Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang benar di dalam Kristus.
kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Amin. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Saudara menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Seberapa besar saudara diampuni? Berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengukur kasih karunia Tuhan. Amin. Temukan warisan-warisan saudara di dalam Kristus. Temukan apa yang Alkitab katakan tentang saudara, tentang saya. Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, di Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang, aku kembali membawa kabar yang sejujur-jujurnya. 12 pengintai diutus Musa mengintai negeri ini. Mereka kembali, yang 10 pengintai hanya berkata tentang apa yang mereka lihat. Kota yang berkubu, benteng yang besar, bangsa yang kuat, raksasa, kita seperti belalang. Mereka hanya membawa kabar tentang apa yang mereka lihat. Mereka membawa kabar tentang tantangan yang mereka lihat, masalah yang mereka lihat. Tetapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka kembali, khususnya Kaleb, mereka kembali. Dan Kaleb berkata, aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Kalau saudara lihat terjemahan dalam New King James Version, terjemahannya begini. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea. Amen. To spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Amen. I brought back word to him as it was in my heart. Aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Pertanyaan saya, kabar apa yang Kaleb beritakan yang ada di dalam hatinya? Kaleb berkata begini, negeri yang kita intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kaleb, dia menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Apa janji Tuhan? Apa perkataan Tuhan? Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Dengan kata lain, Kaleb mau berkata, aku berjalan bukan berdasarkan apa yang aku lihat, tapi aku berjalan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, yang aku taruh dalam hatiku. Dia menaruh perkataan Tuhan di dalam hatinya. Dia menaruh janji Tuhan di dalam hatinya. Amin. Ayat berikutnya, 89. Perhatikan baik-baik. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Jadi di sini Kaleb berbicara tentang warisannya. Kaleb tidak berbicara tentang merebut, tapi Kaleb berbicara tentang apa? Menduduki warisannya. Amin. Ayat 10, ayat 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa.
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Apa firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa tentang Kaleb? Di ayat yang ke-9 tadi. Musa bersumpah, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu menjadi milik pusakamu dan milik anakmu sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan Tuhan. Aku akan membawa kamu masuk ke negeri ini dan anak-anakmu akan mewarisinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Kaleb mendengar janji Tuhan yang diucapkan kepada Musa 45 tahun yang lalu, dia simpan semua perkataan Tuhan, dia simpan semua janji Tuhan di dalam hatinya. Dan perhatikan baik-baik, selama 45 tahun dia simpan, selama itu juga 45 tahun Tuhan pelihara hidupnya. Dia tidak menjadi tua, umurnya boleh bertambah, kekuatannya tidak pernah berkurang. Untuk apa? Tuhan tetap menjaga Kaleb tetap sehat, tetap awet muda, untuk bisa melihat warisannya. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya di sini dikatakan, perhatikan baik-baik. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa 45 tahun yang lalu. Dengan kata lain, hari ini umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti aku umur 40 tahun. Amin. Banyak orang yang mengira ini kekuatan spiritual, Pak. Bukan. Ayat selanjutnya berkata, kekuatanku pada waktu itu, perhatikan baik-baik, seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu 40 tahun yang lalu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Untuk berperang, untuk keluar masuk. Awalnya spiritual, tapi resultnya secara fisik. Saya punya kabar baik buat saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau saja Kaleb memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan, ketika dia percaya sama janji Tuhan, ketika dia menaruh janji Tuhan dalam hatinya, Tuhan pelihara hidupnya, umurnya bertambah, kekuatan dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Ketika dia percaya sama janji Tuhan, secara tiba-tiba dia stop menjadi tua. Amin. Kalau saja hari ini saudara mau percaya sama janji Tuhan, saudara akan memiliki pengalaman yang lebih indah daripada Kaleb. Saudara seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara berlari tidak menjadi lelah, saudara berjalan tidak menjadi lesu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 12, perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Jadi Kaleb, dia simpan semua perkataan Tuhan di dalam hatinya. Dan ketika dia masuk tanah perjanjian, dia katakan semua janji Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Kaleb dan Yosua juga mendengar, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Ini janji Tuhan. Tuhan akan membawa Kaleb masuk untuk memilikinya. Amin. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Aku akan membawa kamu masuk. Dengan kata lain, Tuhan yang akan menghalau. Mungkin di sini terjemahannya, perhatikan baik-baik. Since the Lord is with me. Seperti yang difirmankannya. Jadi perhatikan, jadi Kaleb percaya bahwa Tuhan akan membawa dia masuk. Tuhan akan membawa Kaleb masuk. Tuhan akan menyertai Kaleb.
Tuhan yang memerangi semua musuh-musuhnya sampai Kaleb menduduki warisannya. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Di sini diceritakan Kaleb dia minta Hebron kepada Yosua menjadi milik pusakanya. Amin. Kemudian diberikan Hebron kepada Kaleb, dan saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Kaleb memerangi Hebron, menduduki warisannya. Dia mengalahkan 3 orang Enak di sana. Ada Sesai, ada Telmai, ada Ahiman. Tuhan membawa Kaleb masuk. Amin. Tuhan menghalau musuh-musuhnya Kaleb sampai Kaleb menduduki warisannya, Hebron. Dan Hebron dulu namanya Kiryat Arba. Minggu lalu kita sudah lihat Arba itu orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi Arba itu adalah raksasanya raksasa. Siapa yang mengalahkan raksasanya raksasa? Kaleb yang berumur 85 tahun. Dia mengalahkan raksasanya raksasa, kemudian menduduki warisannya. Apa rahasianya Kaleb? Apa rahasianya Kaleb? Perhatikan baik-baik. Ini yang saya mau kasih tahu sama saudara. Bagaimana caranya saudara menerima warisan saudara? Bagaimana caranya saudara melihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib? Sebagaimana Kaleb, dia menyimpan semua perkataan Tuhan. Dia menyimpan semua janji Tuhan di dalam hatinya. Waktu Tuhan berkata di Kades Barnea 45 tahun, dia simpan perkataan Tuhan. Aku akan membawa kamu masuk ke negeri ini, dan keturunanmu akan mewarisinya. Amin. Setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu, dan anakmu akan mewarisi selama-lamanya. Dia simpan semua janji Tuhan, dia simpan semua perkataan Tuhan di dalam hatinya selama 45 tahun. Selama itu juga, selama 45 tahun Tuhan memelihara hidupnya. Dia tidak menjadi tua sekalipun umurnya lanjut. Kenapa Tuhan memelihara hidupnya? Tetap sehat, tetap kuat untuk bisa melihat warisannya. Dan ketika dia masuk ke tanah perjanjian, dia katakan semua perkataan Tuhan yang dia taruh dalam hatinya. Amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan merealisasikan semua perkataan yang Kaleb simpan di dalam hatinya. Tuhan membawa Kaleb masuk, Tuhan menyertai Kaleb, Tuhan menghalau semua musuhnya Kaleb, sampai Kaleb menduduki warisannya. Bagaimana caranya saudara menerima warisan saudara? Sebagaimana Kaleb menyimpan semua perkataan Tuhan dalam hatinya. Amin. Tuhan pelihara hidupnya tidak menjadi tua, tetap sehat untuk melihat warisannya. Dia memperkatakan warisannya, dan Tuhan merealisasikan apa yang Kaleb taruh dalam hatinya, perkataan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, bagian saudara, bagian saya adalah belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Belajar percaya untuk perkataan-perkataan yang Tuhan katakan sama saudara. Dan taruh semua janji Tuhan, perkataan Tuhan dalam hatimu. Simpan semua dalam hatimu. Kemudian katakan. Amin. Selama saudara menyimpan janji Tuhan dalam hatimu, sekalipun janji Tuhan belum direalisasikan dalam hidupmu, saya mau kasih tahu sama saudara, selama saudara menyimpan janji Tuhan, Tuhan akan membuat saudara tetap sehat, tetap kuat, sekalipun umurmu bertambah, kekuatanmu tidak akan pernah berkurang. Sampai saudara melihat Tuhan merealisasikan semua janjinya yang dia taruh di dalam hatimu. Ketika saudara mengatakan semua janji Tuhan yang saudara taruh dalam hatimu, saya mau kasih tahu, Tuhan akan merealisasikan semua janjinya. Dia akan berjalan di depan saudara, dia menutup barisan di belakang saudara, dia yang akan berperang buat saudara sampai saudara melihat warisan saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan berjanji, aku telah menanggung semua penyakitmu di atas kayu salib, aku sudah hancur-hancuran. Orang mengira aku kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi sesungguhnya penyakitmu lah yang aku tanggung.
Simpan semua itu dalam hatimu. Percaya janji Tuhan, tetap perkatakan. Sekalipun kesembuhan belum datang, sekalipun rasa sakitnya masih ada, tetap simpan, tetap perkatakan. Aku percaya Tuhan, di atas kayu salib Kau sudah menanggung semua penyakitku. Oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Katakan, simpan. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan akan tetap memelihara hidupmu, tetap sehat, tetap kuat, sampai saudara melihat warisan saudara, kesembuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengatakan, Tuhan akan merealisasikan perkataan janjinya yang saudara simpan dalam hatimu. Dia akan memerangi semua musuhmu sampai saudara memiliki warisan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini kita belajar satu lagi, bagaimana caranya Tuhan berperang buat saudara. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya Tuhan berperang buat saudara. Amin. Matamu jangan memandang apa yang kelihatan, tapi bergantung kepada apa yang tidak kelihatan, bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, memuji Tuhan, makan firman Tuhan. Amin. Tuhan akan berperang buat saudara. Dan hari ini, perhatikan baik-baik. Simpan semua janji Tuhan, simpan semua perkataan Tuhan di dalam hatimu. Amin. Sekalipun janji itu belum dimanifestasikan secara fisik dalam hidupmu, tetap simpan, tetap percaya. Selama kamu menyimpan janji Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tetap sehat, tetap kuat. Umurmu boleh bertambah, kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Itu sebabnya Yosua juga berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Amin. Daunnya selalu hijau, tidak khawatir panas terik, daunnya tetap hijau. Umurmu boleh bertambah, kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Selama saudara menyimpan janji Tuhan dalam hatimu, perkataan Tuhan dalam hatimu, kemudian saudara katakan, maka Tuhan akan merealisasikan. Dia yang akan berperang buat saudara sampai saudara melihat janjinya digenapi dalam hidupmu. Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. 2021, the battle is the Lord. Amin. Simpan semua janji Tuhan dalam hidupmu, simpan semua perkataan Tuhan dalam hidupmu, kemudian katakan. Waktu saudara katakan semua janji Tuhan, semua perkataan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berjalan di depan saudara, menutup barisan di belakang saudara, menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Dia berperang buat saudara untuk merealisasikan semua janji yang saudara simpan di dalam hidupmu, sampai saudara melihat warisan saudara. Diberkatilah saudara. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar dari Kaleb hari ini, dari Yosua hari ini. Kaleb dan Yosua adalah dua pengintai yang kembali kepada Musa, tidak membawa kabar tentang apa yang mereka lihat, tantangan yang mereka lihat, musuh yang mereka lihat, pergumulan yang mereka lihat, tapi mereka kembali kepada Musa. Mereka membawa kabar yang sejujur-jujurnya, apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu negeri yang kami intai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Mereka memperkatakan apa yang mereka taruh perkataanmu dalam hati mereka Tuhan. Dan ketika mereka menaruh perkataanmu dalam hati mereka selama 45 tahun, selama itu juga mereka tetap sehat, tetap kuat. Engkau memelihara hidup mereka untuk melihat warisan mereka. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka memperkatakan apa yang mereka taruh perkataanmu dalam hatinya. Dan engkau merealisasikan semua janjimu yang mereka taruh dalam hatinya sampai mereka melihat warisannya. Dan itu sebabnya kami hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya kepadamu, kami mau belajar percaya kepada janjimu Tuhan, dan kami mau menaruh semua perkataan janjimu di dalam hati kami. Ketika kami menaruh semua perkataan janjimu dalam hati kami percaya selama itu juga engkau akan memelihara hidup kami. Sekalipun umur kami bertambah, tapi kekuatan kami dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Ketika kami memperkatakan janji itu, sebagaimana Kaleb masuk tanah perjanjian, memperkatakan semua janjimu yang Kaleb taruh dalam hatinya, maka engkau menyertai Kaleb merealisasikan apa yang engkau katakan kepada Kaleb yang ada dalam hatinya. Engkau menghalau semua musuhnya Kaleb, engkau yang berperang buat Kaleb, sampai Kaleb menduduki
warisannya. Kami percaya ketika kami menaruh semua janji perkataanmu dalam hati kami Tuhan, dan ketika kami memperkatakan, maka Engkau yang berperang buat kami, merealisasikan semua janji-janjimu Tuhan, menghalau semua musuh-musuh kami, berjalan di depan kami, sampai kami melihat warisan kami, kesembuhan, berkat, pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah mereka menaruh semua perkataan-Mu dalam hati mereka, menaruh semua janji-Mu dalam hati mereka, dan kami percaya Engkau akan memelihara hidup mereka tetap sehat, tetap kuat untuk melihat warisan mereka. Dan ketika mereka memperkatakan, Engkau akan berperang buat mereka, menghalau semua musuh-musuh mereka, sampai mereka menerima warisan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami ingin memberitakan kematian Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berperang buat kami. The battle is the Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.